Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ilman yanfa'una wa faqihna fid din ya rabbal alamin. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Selamat datang dan selamat hadir di agenda pembelajaran daring Tullab wa talibat, para santriwan dan santriwati, para siswa dan para siswi kelas 10. Insyaallah pada pertemuan kali ini fi liqa'ina al-awwal wa fi halaqatina al-ula fi hadhil hissah, di pertemuan kita yang pertama kita akan mengenalkan kepada antum materi-materi ilmu hadis yang akan antum pelajari khilala hadis sanah fil fasli al-ashir, selama setahun ini di kelas 10. Insyaallah antum akan belajar di kelas 10 ini batasan materinya mulai dari muqaddimah, pembukaan halaman 9 sampai halaman 48. Itu untuk semester pertama. Sedangkan untuk semester kedua di tahun ini di kelas 10 antum akan belajar dari halaman 50, mulai dari al-khabar al-mardud sampai kepada halaman 67, yaitu hadis mu'an'an dan mu'annan. Untuk mempersingkat waktu dan tidak menghabiskan terlalu banyak kuota antum, jadi kita usahakan untuk mempersingkat video ini. Baik, kita mulai saja dari bab muqaddimah. Sebelumnya Ustadz akan memberitahukan kepada antum sekalian akan ada 2 buku pegangan selama daring ini. Yang pertama Taisir Mustalah Hadis yang menjadi buku utama. Yang kedua ada buku penunjang, yaitu Takrib Mustalahil Hadis. Dan Takrib Mustalah Hadis ini adalah saripati dari kitab Taisir Mustalah Hadis. Insyaallah semua hal-hal yang penting yang akan diujikan itu diambil dari kitab Takrib Mustalahil Hadis. Karena Ustadz sendiri akan menyampaikan materi dari kitab tersebut. Sebelum kita membahas kitab-kitab atau kitab-kitab yang mengkodifikasi atau yang membukukan mustalah hadis secara khusus, kita akan membahas kenapa para ulama memunculkan ilmu mustalah hadis dalam kajian bidang ilmu hadis, dalam kajian periwayatan hadis itu sendiri. Yang pertama adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika ada orang yang fasik datang kepada kalian membawa suatu kabar, maka hendaklah kalian meneliti kebenaran kabar tersebut. Khawatir kalian menimpakan kebodohan kepada suatu kaum atau menyalahkan suatu kaum, maka kalian akan menjadi orang-orang yang menyesal atas apa yang telah kalian perbuat. Maka dari satu ayat ini ada perintah bagi kita untuk tathabbut, fi akhdil akhbar, untuk meneliti dalam mengambil kabar-kabar. Begitu pula
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang pentingnya bagi seseorang untuk benar-benar membawa kabar ini dengan teliti adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Naddarallahu mura'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw 'amin sami'in." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu, kemudian dia menyampaikannya seperti apa yang dia dengar. Ini menunjukkan bahwa apa? Kekuatan hafalan orang yang mendengarkan sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan kebahagiaan. Farubba muballighin aw amin sami'. Nah, berapa banyak orang yang menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih hafal dan lebih paham daripada orang yang mendengarkannya. Maka dari sini para ulama menjadikan hadis ini dan ayat tadi itu sebagai pijakan bagi mereka untuk benar-benar meneliti dan menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana apa yang diriwayatkan dari beliau. Maka dari itu para santriwan dan santriwati, ada perkataan dari Ibnu Sirin yang disebutkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Jadi para sahabat di awal-awal kurun mereka, di awal-awal zaman mereka tidak pernah menanyakan tentang jalur periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah terjadinya fitnah, pembunuhan Umar bin Khattab, pembunuhan Utsman bin Affan, dilanjutkan dengan pembunuhan Ali bin Abi Thalib, pembunuhan Husain, begitu pula terjadinya peperangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Maka mulailah para sahabat meneliti kebenaran hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berkata, ketika mereka mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata dan menanyakan kepada orang yang menyampaikan hadis tersebut, sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa saja perawi-perawi yang kamu dapatkan hadis tersebut. Fayanzuru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yanzuru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Maka mereka melihat kepada ahlu sunnah, maka apabila hadis tersebut diriwayatkan dari ahlu sunnah, maka mereka mengambil dan menerima hadis tersebut. Tetapi apabila hadis tersebut berasal dari kalangan ahli bid'ah, ketika terjadinya perpecahan di tubuh kaum muslimin dan terpecahnya kaum muslimin menjadi dua kelompok ketika itu, yaitu menjadi kelompok Khawarij dan Syiah. Terlebih lagi setelahnya ada kelompok Jabariyah dan Qadariyah, dilanjutkan dengan Mu'tazilah dan selanjutnya. Maka ketika hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari mereka, maka mereka tidak diambil hadisnya. Nah, maka berdasarkan kejadian ini, mereka tidak menerima hadis setelah mengetahui sanadnya. Nah, setelah itu timbullah ilmu mustalahil hadis, diawali dengan al-jarh wa ta'dil, ilmu yang menilai keburukan seorang perawi dan kebaikan seorang perawi. Setelah itu para ulama mulai memperluas kajian ilmu hadis. Selain bagaimana mengetahui perawi yang baik dan perawi yang buruk, yang dibahas dalam ilmu jarhi wa ta'dil, termasuk bagian dari klasifikasi ilmu hadis itu sendiri, maka para ulama masukkan ilmu-ilmu yang lain, yaitu seperti ilmu nasikh wal mansukh dalam ilmu hadis, mengetahui mana hadis yang dihapus dan mana hadis yang
menghapusnya. Mana hadis yang diamalkan dan mana hadis yang tidak diamalkan. Setelah itu para ulama mulai membukukan ilmu hadis secara terpisah. Sebagaimana ulama-ulama yang lain juga membukukan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ilmu usul fik di dalam kitab yang terpisah. Maka orang yang pertama membukukan ilmu hadis adalah, antum bisa lihat di sini di halaman 12, yaitu Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Ar-Romah-Hurmuzi yang meninggal di tahun 360 Hijriyah. Beliau membukukan ilmu hadis secara terpisah dari ilmu-ilmu yang lainnya di dalam kitabnya itu Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ini adalah penulis kitab ilmu hadis secara terpisah yang pertama, yaitu Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Ar-Romah-Hurmuzi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di dalam kitab Taqrib Mustalahil Hadis yang lainnya. Nah, ada kitab-kitab yang masyhur yang menjadi pegangan para ulama di dalam penulisan ilmu hadis itu sendiri. Salah satunya adalah kitab yang tadi, kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ini kitab yang menjadi pijakan pertama oleh para ulama di dalam penulisan ilmu hadis itu sendiri. Nah, selanjutnya antum dan antuna bisa melihat di dalam layar video ini ada asyhuru al-musannafat fi ilmi mustalahil hadis. Ada 9 di sini yang disebutkan. Yang pertama adalah Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, karangan Imam Ar-Romah-Hurmuzi, beliau meninggal tahun 360 Hijriah. Yang kedua adalah Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ini adalah karangan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, tuwfiya, beliau meninggal 463 Hijriah. Yang ketiga adalah Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', masih sama karangan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau meninggal 463 Hijriah. Yang keempat, Ilmul Hadis, Muqaddimah Ibnu Shalah, yaitu beliau meninggal, karangan Imam Ibnu Shalah, beliau meninggal tahun 643 Hijriah. Yang kelima adalah Nadmud Duror fi Ilmil Asar, karangan Imam As-Suyuti, beliau meninggal tahun 911 Hijriah. Yang keenam adalah Fathul Mughis fi Syarhi Alfiyatil Hadis. Ini adalah syarah atau penjelas dari kitab Alfiyatul Iraqi, karangan Imam Muhammad As-Sakhawi, beliau meninggal tahun 902 Hijriah. Yang ketujuhnya adalah Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Asar, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau meninggal tahun 852 Hijriah. Yang kedelapan selanjutnya adalah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Ini adalah nazam syair-syair yang insyaallah ini akan diajarkan di kelas 10 IPS. Ini karangan Umar Al-Baiquni, wafat tahun 1080 Hijriah. Yang berikutnya adalah Ma'rifatu Ulumil Hadis, karangan Imam Abi Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, wafat tahun 405 Hijriah. Nah, perlu diketahui bahwa sejarah pengkodifikasian atau pembukaan ilmu hadis itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pondasi dasar dimulai oleh Imam Ar-Romah-Hurmuzi dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Wa'i. Kemudian disempurnakan lagi oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Kemudian dimatangkan kembali oleh Imam Ibnu Shalah ya, di dalam muqaddimahnya, yaitu Ulumul Hadis ya, tahun 643 Hijriah. Kemudian setelah itu para ulama menyusun kitab-kitab ilmu hadis, apakah yang ringkas ataupun yang panjang. Nah, tapi istilah-istilah itu menjadi baku dan dimatangkan kembali oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Ya, dan ini menjadi kitab rujukan dalam standarisasi
definisi istilah-istilah ilmu hadis itu sendiri. Nah, insya Allah ini menjadi gambaran buat antum dan antuna tentang sejarah kodifikasi ilmu hadis, dan di video berikutnya kita akan belajar tentang ta'rifat awaliyah, definisi-definisi pembuka, supaya antum paham, karena definisi-definisi ini akan banyak bersinggungan dengan antum, akan antum temukan banyak dalam pelajaran ilmu hadis. Itu saja untuk video pertama. Insya Allah untuk video kedua di halaqah yang pertama ini, di pertemuan ini, insya Allah kita akan lanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.